gampang melupakan. Kalau dia gampang melupakan dia mah. Kok nggak inget? Oke, halo guys, ketemu lagi sama kita Besti SML. Oke, mau tanya-tanya selanjutnya nih sama Ibu Komite, Ibu Korlas gitu ya. Enggak lah. Dirimu pun. Iya, tapi kan gue baru. Gue pengen tahu deh, tugas yang paling absurd yang bikin lo kok gini sih Bu tugasnya gitu, apa tuh? Pernah nggak lo ngalamin kayak gitu buat tiga anak itu Tugas. tugas sekolah? Kalau gue ya, Aha. kalau gue sih enggak. Oh, enggak. Karena mungkin gini, kalau gue tipenya semua tugas tuh sudah gue Masih masuk akal lah ya. Ya, sudah gue pertimbangkan. Kalau ada yang ngadi-ngadi, gue pilih enggak. Maksudnya gue akan fight sekolah untuk gue nggak mau gitu. Kalau gue lebih ke situ. Jadi selama ini tugasnya gue ya masih fine-fine aja gitu. Kalau lu Bun, Babar atau Ezi dulu pernah nggak bikin tugas? Lu juga ikut campur gitu? Iya, gue ikut. Apalagi gue anak laki 2 kan. Oh iyalah kalau tugas mah. Tugas apa tuh dulu? Masih ingat nggak? Nggak inget sih. Dia kan gampang melupakan. Kalau dia gampang melupakan dia mah. Kok nggak inget. Tapi setahu gue ya so far ya masih oke lah. Nggak ada yang terlalu gimana. Ini kan tugas apa sih? Ini kan tugas komite atau tugas orang sekolah tua? anak. Jadi Oh, anak punya tugas, mamanya suruh ngebantu. oh, itu mah banyak kalau tugas sekolahan anak ya personal. Karena kan si kakak anak gue yang pertama itu kan di sekolahnya di sekolah karakter. Oh ya. Sekolah alam. Oh si kakak ya. Jadi tugasnya itu harus mengasah skill, nggak cuma tulis-tulisan. Kadang dia harus video lagi masak, kadang dia apa terus sambil bahasa Inggris, atau kadang dia. Iya makanya gue ngeliat tugas-tugas anak gue kok banyak banget ya. Gue Iya. nggak pernah begitu soalnya. Tugas anak gue tuh cuma nanti bawa cangkang telur ya di sekolahan, tapi nggak pernah di rumah. Iya. Gitu, nah ya kan? tugas si Afi bahkan pernah ini ternak lele. Dan jangan diketawain, itu mengasah skill loh. Itu absurd banget sih menurut aku ya. Mengasah skill, dia bisa ternak di rumah loh, punya lele gue. Oh halah. Efek sekolah alam. Oh iya. Dan pohon sama dia di rumah tuh ini apa namanya? Bisa ya numbuh ya. Iya, dia ngurus semua. Oh. Gitu, bikin pupuk apa sampai dia tahu penyiraman. Okay. Jadi dia teknik nyiram. Terus Bun ini pohon diajak ngobrol, dia makhluk hidup. Oh iya ya. Ngobrol. Iya bener ya. Kamu jangan mati ya kata si Afin. Iya. Punya pohon di rumah. Sama, gua sama Babe nggak bisa. Kamu jangan mati ya, ini buat pembuktian nih. Kamu di tangan kakak Abi gitu kan, bisa hidup gitu kan. Hidup dia. Gitu. Jadi ya kalau tugasnya gitu yang absurd mah kayaknya emang tugas gua sih. Terus lu punya nggak sih, maksudnya di sekolahan anak-anak tuh punya nggak aturan yang menurut kamu kayaknya nggak oke nih? Aturan-aturan di sekolah kan kamu kan Iya. Mesti mikir nih gua tadi. Gue nggak tahu ya aturan sekolah. Ya lu nggak tahu loh. Nggak tahu. Gue juga aturan di sekolah anak gue sih nggak. Pulang bener gak aneh-aneh gitu ya. Cuman yang gue aneh sekarang kenapa sekolah harus buka sepatu ya? Oh iya, sekolah harus buka Oh sepatu. iya betul, benar. Sendal aja gitu. Oh enggak, karena kalau di kelas anak gue, kelas itu sholat buat kali. sholat. Kalau dipakai sholat kayaknya. Lah, tuh jangan sedih sekolah si Afi. Kemana-mana sendal, sepatu ditaro. Dia melewati rumput, tanah, semua sendal. Iya, kalau itu ya. Iya. Karena kan alam ya. Jadi sepatu nggak kepake selain buat olahraga. Ya kalau sekolah Islam kayak anak gue ya dibuka di depan, ditaruh di rak. Nah, iya. nanti buat sholat. Nah itu pada umumnya kayak gitu. Juga gitu. Iya. Dibuka. Tapi kita dulu enggak. Oh karena sekarang waktu sekolahnya panjang. Jadi harus melewati waktu sholat kan. Kalau dulu kan kita jam 12 pulang. Tapi rata-rata sekolah Islam punya aula sama punya nggak cukup ya. Nggak cukup lah. Aduh aturan apa ya? Ya aturan. Ada sih tapi lupa nih kayaknya. Nggak tahu ya, udah skip aja dulu deh. Skip dulu deh. Di antara kita bertiga, siapa yang paling sering datang terlambat antar jemput anak? Bukan di antara kita bertiga yang sering telat datang ya, yang nggak pernah datang. Ini udah ketahuan.
Enggak, karena ya Mombes ya kita berdua kan cuman ibu rumah tangga, cumannya kita itu emang nggak pernah ada di rumah. Kalau mau ketemu dia udah di kantornya, tapi kalau buat ketemu dia di sekolah anak ya nggak bakalan ketemu. Aku ngambil rapot official jam 8 ke jam 9, gue datang jam 7. Oh iya, karena kan sebelum kantor. Sebelum jam kantor. Udah, gue nggak tahu apa-apa tentang sekolah. Paling kalau ada pensi atau ada. Tapi yang ngambil rapot, lu apa? Kalau mid semester, bapaknya yang kayak rapot bayangan. Kalau rapot yang beneran harus lo ya. Sama sih gue juga. Kalau lu gimana? Tapi lu tipe orang tua, lu kan orang tua bekerja nih di sekolahan anak-anak lu ya. Kan ada beberapa ya gue dengar cerita gitu ya. Tipe orang tua bekerja tuh rese juga orangnya. Kenapa? Tipe yang masih ada waktu buat rese ya. Tipe yang orang tua bekerja tuh kayak berasa sultan, bukan sultan apa ya? Ya kayak berasa kasta tertinggi gitu lah, yang misalkan apa sih gitu kan, gue udah nggak mau nyampur berasa eksklusif lah gitu kan. Tipe-tipe seperti itu kah atau enggak ya? Tahu sendiri gue. Ya baiknya enggak sih, karena kan lu menitipkan anak lu sama Korlas dan Komita. Gue cuek dan yang lebih nggak update. Baca grup udah simpel aja gitu. Kalau kita kan 3 cewek semua ribut. Cowok tuh kalau SD banyak singgungan loh. Jangan salah. Banyak apa? Singgungan. Waktu itu anak gue nih yang mukul, tonjok. Pernah dia senderan sih bilangnya, nggak tahu, jatohin motor. Jadi kan motor parkir berjejer nih, karena dia kenapa dia bercanda, semua motor jatuh. Kok bisa? Dan gue nggak tahu itu beritanya. Lalu taunya dari mana? Pas ambil rapot dong. Dan tapi ya happy-nya ternyata anak gue katanya kalau di kelas tuh ya bikin happy gitu loh, kalau nggak ada dia sepi. Tuh nggak rame Iya. kan. Terus gue anak gue yang kedua di sekolah yang sama, tapi gue tetap dikenal sebagai anak gue yang pertama. Iyalah pasti lah. Karena banyak ceritanya di anak pertama. Oh berarti si Babar agak yang diem ya? Agak yang diem. Oh, nggak tahu kalau itu adiknya. Memang si Eji tuh jahil banget sih dia tuh. Emang itu ngerasa gue jahil banget. Gue setiap nanya bundanya, bunda mana kak gitu kan, tidur. Bunda mana kak, tidur mulu gitu. Kalau si Via, kalau gue nanya Via, masa ada abang yang gede, abang Eji kan? Emang dia ya? Iya. Dia jahil tapi sih. Gitu. Ya ganteng juga tuh tapi jangan sih jadi ganteng. Tipe manis-manis gitu deh. Ya paling gitulah. Juga anak gue yang pertama kecelakaan. Yang sampai patah. Oh iya. Itu pun gue dikabarin, tapi dia cepat sih sekolah nanganinnya. Dan itu di sekolahan? Di sekolahan kejadiannya. Terus sama pihak sekolah langsung dibawa ke rumah sakit sama ke tukang urut ya. Gitu. Nggak nunggu gue juga sih. Tapi cepet kadang-kadang sekolah cepet. Sekolah langsung tangani terus gercep. Gue nggak butuh banyak cerita, yang penting anak gue udah langsung ketolong. Gue nggak mau yang ribet-ribet. Terus yang merasa jorokin anak gue datang ke rumah ngomong ceritanya gimana, ya gue percaya aja, yang penting ya udah selesai. Gue yang bukan tipe yang mencari. Oh iya betul. Terus ke Korlas nih gimana sih, ini harus gimana. Iya. Ada tuh yang begitu. Ada banget. Ada ya kan. Nah ada nih anak gue yang nomor 2 pernah dibully. Pernah dibully, tapi gue lupa nih cerita dibulinya gimana. Pas terus naik trending, ada salah satu juga yang kena bully di grup gue baca. Terus gue tanya anak gue, kak kamu pernah kayak gini nggak? Iya itu kan ini aku baru gue sepaneng tangan. Enggak, baru sepaneng. Terus dia tanya, ini juga ternyata, ya ampun Bar, lu kenapa nggak bilang gini. Terus ya udah, karena lu lagi sekalian bermasalah, ya udah gue titip lah masalah gue yang sebelumnya tuh. Oh iya. Jadi gue termasuk korban. Ternyata juga, orang ini juga kena ya, anak ini juga korbannya, biar tahu. Jadi gue bukan tipe yang rese, tapi gue ya kalau ada sesuatu iya. Baru turun tangan. Gue juga agak suka merasa risih kalau ada orang tua yang terlalu banyak komen gitu. Oh iya. Lu tinggal ikutin aja sih. Iya kadang juga maksudnya gue bilang, kalau aku jawab kadang ada beberapa yang nggak ada yang komen di grup, ya nggak apa-apa aku bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa, aku bilang jadi Korlas tuh nggak boleh baper, komentar nggak boleh baper. Jadi Korlas tuh
butuhnya responsif bukan reaktif gitu kalau gue juga bilang sih kalau misalnya ada yang kalau umahat semua kan gue manggil kalau umahat semua ada yang nggak berkenan langsung ke aku aja, jangan nanti kamu sampaikan ke siapa, nanti nyampainya ke aku kan beda. Iya. Kalau mau langsung aku terbuka banget, gue udah bilang gitu sih. Nah kebenaran wali murid di sekolahan anak-anak tuh oke banget sih, maksudnya nggak yang neko-neko lah. Iya. Terus suatu kebersyukuran Ya, terdapat wali murid yang selama disuruh bayar kas ya bayar gitu, dan gue juga nggak menuntut cepetan nggak bayar kas gimana gitu kan, nggak usah, ya udah gue nungguin aja gitu. Iya, ada yang rese loh. Karena masih punya apa ya ibaratnya, masih punya ini ya, tahu bahwa kita di sekolah kita juga pengen ilmu anak kita tuh berkah ya, gitu. betul. Jadi nggak usah lah mempersulit rese-rese atau dan bagaimanapun. Iya, gitu. Ada loh yang rese, gue lihat di grup sih. Iya, ada beberapa gue juga banyak cerita-cerita sampai yang kadang-kadang kaget. Kita naik kelas gitu, ya ada dia lagi. Gue jadi ngeliat dari atas, kenapa sih? Gitu kan. Ya orang ini nih rese nih, nanti dia bakalan begini-begini. Iya. Dan dia nggak jadi kelas lagi gini. Wow. Kasihan kan ya kalau gitu. Tapi memang salah satu yang ini adalah ketika lu jadi apa ya ibaratnya kalau kita jadi korlas atau komite kan dipandang nih. Iya betul. Sama semua. Pasti ya. Kita nggak salah aja pasti ada salah di mata orang lain ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah tetap menjalankan apa ya? Menjalankan pekerjaan amanah ya. Amanah kita tuh dengan baik, dengan pemikiran dengan seadil-adilnya buat seluruhnya, nggak perlu mikirin omongan 1-2 orang. Kita nggak harus membahagiakan semua orang gitu kan. Betul. Yang penting kita misalkan dapat mandat dari sekolah begini. Itu gue susah banget lagi. Gue tuh pengennya membahagiakan orang aja. Maksudnya kalaupun gue yang agak tersakiti ya udahlah. Itu yang harus nggak boleh ya sebenarnya ya. Awal-awal oke. 2-3 lo kena batin. Iya. Itu nggak boleh. Jadi gue kurus lagi. Kadang kayak gitu ada udah berusaha gitu. Tapi kalau semua orang tua tuh menyadarinya bahwa korlas tuh sebenarnya banyak ini, korlas dan komite tuh banyak juga rugi harta juga. Kadang kan kalau apa suka beli waktu dan segala macam kan. Nah itu harusnya kan saling menghargai lah ya, saling empati atau saling simpati gitu kan. Makanya kadang-kadang gue kalau misalkan dari sekolah nih ngasih ini ada tugas ini terus ada orang tua yang gimana gitu kan. Ya gue respon aja, tapi gue nggak akan reaktif, nggak akan jadi oh gitu, nggak akan begitu. Gue respon, gue tetap kembalikan ke jalurnya memang seperti ini gitu kan, dan tanemin gue dalam hati supaya gue nggak baper nih. Kita nggak harus nyenengin banyak orang kok gitu kan. Yang penting gue jalan udah sesuai dengan maunya sekolah gitu kan, dan yang sudah gue pikir itu memang yang terbaik, emang yang punya sekolahnya guru-guru kan gitu. Paling gitu sih. Iya, ada sih ya, ada aja sih. Gue juga liatnya yang ngatur doang, tipe-tipenya ngatur, tapi dia giliran ditunjuk penanggung jawab atau apa dia nggak mau. Gitu. Oke, Mombes. Oke, kita mau lanjut makan-makan dulu. Nanti kita ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya bersama kami semuanya. Best Mom SF. Dadah, assalamualaikum.